Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 2104338 dari Prodi Akuntansi NK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sengketa bisnis. Yang pertama ada pengertian dari sengketa dan sengketa bisnis. Sengketa secara umum adalah pertentangan atau konflik. Sedangkan menurut para ahli, sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu pihak. Dan sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Macam-macam dari sengketa bisnis. Yang pertama, ada sengketa perniagaan. 2. Sengketa perbankan. 3. Sengketa keuangan. 4. Sengketa investasi. 5. Sengketa perindustrian. 6. Sengketa haki. 7. Sengketa konsumen. 8. Sengketa kontrak. 9. Sengketa ketenagakerjaan. 10. Sengketa perdagangan publik. 11. Sengketa properti. Dan berbagai macam sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Pada umumnya, metode penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan secara musyawarah mufakat di antara para pihak atau melalui lembaga pengadilan atau litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau disingkat ADR. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis ada dua. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi, dan yang kedua, penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Yang pertama, ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan solusi terakhir jika tidak ada alternatif lain. Lembaga pengadilan meliputi yang pertama, pengadilan umum, yaitu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata tingkat pertama, sehingga lembaga ini juga berwenang menyelesaikan sengketa bisnis. Yang kedua, ada pengadilan agama. Lembaga ini disepakati oleh para pihak dalam penyelesaian bisnis syariah. Dan yang ketiga, ada pengadilan niaga, yaitu pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa bisnis. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Berikut adalah beberapa penyelesaian sengketa alternatif. Yang pertama, ada negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses pembicaraan atau perundingan untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak. Yang kedua adalah mediasi. Dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan dengan dibantu mediator yang hanya bertugas untuk mencari jalan tengah, sedangkan keputusan final ada di antara kedua pihak. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Dan yang terakhir adalah penilaian para ahli,
yaitu suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu yang diperselisihkan, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat sesuai persetujuan para pihak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.